Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri French GP. Ini sebenarnya adalah recording kedua gue. Sebenarnya kemarin udah pernah recording, tapi somehow gue agak kurang sreg gitu. ada lagi isu baru, jadi gue pikir mending recording lagi. So, kita bahas dulu soal bursa rider dan bursa tim di MotoGP. Kenapa? Karena ini yang merebak mengemuka lebih duluan daripada race-nya sendiri. Oke, kalau kalian dengar suara ayam di sekitar rumah, itu karena gue lagi di rumah dan bapak kos lagi ngejemur ayamnya. Bukan bapak kos sih, bapak kontrakan, karena gue ngontrak rumah. Jadi di hari Rabu itu Carmelo Ezpeleta bilang, kepergian Suzuki dari MotoGP itu adalah sebuah niscaya. Kenapa? Karena memang di Jepang itu para petingginya dalam RUPS itu sudah memutuskan bahwa mereka udah menolak untuk bakar duit di MotoGP. Oke, jadi itu sebuah keniscayaan. Butuh keajaiban seperti yang Kevin Schwantz bilang, yang juga adalah ambasadornya Suzuki bilang, butuh sponsor gede banget untuk bisa mempertahankan Suzuki di MotoGP. Sponsor gede banget. Kenapa gue bilang sponsor gede banget? Karena mereka itu harus membiayai paling enggak 80% dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Suzuki. 80% loh ya. Karena kalau cuman kondisinya sekarang itu 70-30, Suzuki nggak mau. Jelas nggak mau. Jadi memang butuh effort yang luar biasa untuk bisa mempertahankan Suzuki di MotoGP. Apakah Suzuki bangkrut? Enggak. Secara korporasi mereka justru sedang dalam peningkatan ekonomi saat ini. Kenapa? Karena penjualan mobil mereka itu membludak, terutama di daerah-daerah yang ekonominya mulai jalan. Contoh India, China, kemudian di Eropa juga mulai, meskipun mereka dalam investigasi karena mesin mereka yang diesel itu sedang dalam masalah emisi dan bla bla bla. Mereka juga kabarnya mempersiapkan budget untuk itu. Kenapa? Karena kalau lu melawan Uni Eropa itu nggak gampang. Duit yang keluar harus banyak. Nah, apa kabar dengan divisi motor? Nah, divisi motornya yang hancur lebur. Karena satu, mereka kurang model. Yang kedua, kurang pemasaran. Meskipun mereka jurdun di tahun 2020, tetapi timingnya salah. Timingnya 2020 itu timingnya pandemi. Orang lagi cap uang semua. Nggak ada yang mau keluarin duit. Itu yang pertama. Yang kedua, ambasadornya kurang bagus. Gua nggak tahu kenapa mereka memilih Kevin Schwantz. Kevin Schwantz itu kan ranahnya adalah Amerika, jadi memang kurang dikenal di Asia, kurang dikenal di Eropa. Lu tahu kenapa Yamaha bertahan pasarnya meskipun ada Honda yang mendominasi? Karena Yamaha punya Valentino Rossi dan Honda punya Marquez. Sementara Suzuki punyanya Kevin Schwantz. Jadi ya you know lah ya. Agak-agak gue nggak tahu gimana caranya mereka memanfaatkan para rider mereka untuk ambasador. Kenapa kurang gaungnya gue nggak ngerti. Tetapi memang di sini ada masalah dalam strategi pemasaran motor kalau menurut gue. Jadi mereka sekarang itu sedang concern gimana caranya membangun atau mendevelop sebuah alat transportasi yang lebih ramah lingkungan. Jadi ya kalau menurut gue memang agak ekstrim perubahan visi dari Suzuki di tingkat petinggi ini yang berpengaruh kepada MotoGP. Nah, lalu bagaimana dengan MotoGP? MotoGP ini lebih kepada satu, makan biayanya terlalu banyak. Kedua, nggak sesuai dengan filosofi mereka yang baru bahwa mereka itu ingin balap motor yang lebih ramah lingkungan secara global. Oke, memang ada komitmen MotoGP untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, tetapi itu tahun depan 2023. Belum sekarang, dan mereka kesannya adalah ingin sudah lebih siap untuk itu dibanding dengan pesaing mereka di Yamaha dan di Honda. Tetapi apakah mereka sepenuhnya mundur dari balap motor? Enggak juga. Jadi kalau gue lihat mereka itu pindah sasaran. Jadi mereka itu tetap menyatakan komitmennya untuk membalap di Moto Amerika. Juga membalap di bidang-bidang lain yang kecil-kecil. Jadi kalau gue lihat itu mereka lebih fokus kepada target mereka yang kecil-kecil. Kalau mereka ingin tembus pasar Eropa, mereka balapan kelas lokal pasar Eropa yang menurut mereka punya peluang untuk menjual motor lebih banyak di bidang itu. Ngerti? Sama juga dengan Amerika. Mereka fokus untuk membalap di sana karena merasa MotoGP itu nggak terlalu banyak pengaruhnya di Amerika dibanding Moto Amerika itu sendiri. Nah itulah kenapa mereka nggak fokus dengan Asia. Sorry tuh ini dikuasai oleh Honda. Honda punya Idemitsu, balapan sana sini.
Yamaha emang nggak punya ajang balapan untuk Asia, tapi mereka punya ambasador yang kuat selama ini, Valentino Rossi. Tapi kita lihat nanti sebesar apa pengaruh Quartararo di pemasarannya Yamaha sepeninggal Valentino Rossi. Tapi yang jelas bahwa figur yang mereka gunakan untuk pemasaran itu nyaris nggak ada. Joan Mir nggak pernah dipakai dengan baik, Alex Rins juga nggak pernah dipakai dengan baik, Kevin Schwantz bisa, tetapi itu di tanah Amerika, nggak bisa di Asia. Itu yang jauh berbeda dengan filosofi dan cara kerja Yamaha dan Honda. Mereka menggunakan brand ambassador yang image-nya kuat, sehingga itu bisa menjaga pemasaran mereka di Asia dan India. Sorry, itulah kenapa mereka pikir kalau MotoGP kayaknya bakar-bakar duit. Nah, Dorna itu saking emosinya, karena kan mereka memang sejak isu beredar di tes Jerez itu mereka kontak ke Jepang, dan karena Jepang lagi libur, kalau kayak kita kan lagi libur lebaran, mereka juga lagi libur panjang di Jepang, dan itu nggak ada jawaban sama sekali. Sampai kalau bisa gue bilang, Dorna bluffing juga. Kenapa? Karena memang Dorna semacam mengancam bahwa yang pertama, kalau lu keluar itu nggak akan mudah. Kedua, kalau lu keluar emang keluar dengan kesepakatan bersama, banyak yang mau ganti lu. Nah, yang terakhir ini menurut gua bluffing. Kenapa? Karena ternyata yang digadang-gadang pertama Leopard emang itu berencana untuk masuk MotoGP. Kalau kalian udah ngintil gua dari lama, dari akhir tahun lalu, kalian pasti baca berita bahwa Leopard itu habis membeli sebuah sirkuit dari lelang. Jadi diakuisisi dari lelang, gua lupa berapa, 17 juta euro atau berapa juta euro gitu. Itu memang akan digunakan sebagai base mereka untuk rencana ke MotoGP. Nah, ini sepertinya mereka ditodong sama Carmelo Ezpeleta gara-gara Suzuki out ini. Nah, mereka nggak siap. Jadi petingginya itu sebagian setuju, sebagian enggak. Dan karena sebagian setuju, sebagian enggak, akhirnya no. Kenapa? Karena mereka bilang gini, kami memang punya rencana untuk masuk MotoGP, tapi nggak seburu-buru ini. Kenapa? Karena kalau mau masuk tahun depan, artinya teken kontraknya harus tahun ini. Kalau teken kontrak tahun ini, itu artinya duitnya harus dibayar tahun ini. Nah, mereka baru habis keluar duit untuk beli sirkuit tahun lalu. Jadi yang nggak mudah juga. Kenapa? Karena untuk masuk sebagai tim satelit, lu butuh sekitar 10-15 juta euro. Itu baru timnya. Di luar lu harus gaji rider, di luar lu harus bayar fee Dorna, di luar segala macam lah ya. Gak gampang untuk gabung di MotoGP dengan ujuk-ujuk seperti ini. Jadi Leopard no. Akhirnya keluar lagi nih senjatanya Dorna, bujuk-bujuk KTM. Kenapa? Karena KTM itu satu grup dengan gas-gas. Gas-gas di Moto2 kan yang punya Jack Dixon sekarang, meskipun Jack Dixonnya gitu-gitu aja, tapi teammate-nya lumayan lah. Jadi mereka ada nama lah ya. Dan itu yang dibujuk, gimana nih KTM mau nggak naikin gas-gas? Kalau gas-gas naik itu artinya bukan tim satelit, itu artinya pabrikan baru. Pabrikan baru lebih banyak lagi duit yang dibutuhkan. Berapa? 20-25 juta. Duit lagi. KTM bilang no. KTM aja sekarang lagi disoroti sama manajernya Joan Mir karena menggaji para rider mereka itu murah. Nah iya, mau naikin lagi gas-gas lebih banyak lagi duit keluar. Nggak mau KTM. Jadi akhirnya Dorna bilang di hari Rabu, kita nanti lihat aja apakah akan membiarkan seat ini kosong dengan 22 rider di grid. Saya rasa sih nggak masalah. Tapi kalau memang ada yang isi ya bagus juga. Tapi intinya kita nggak akan buru-buru mengisi. Jadi intinya ancaman mereka ke Suzuki itu cuma bluffing. Cuma ngancem doang. Kenapa? Karena pada akhirnya nggak ada yang sanggup buru-buru ujuk-ujuk masuk MotoGP. Nah, gosip terbarunya adalah Idemitsu rencananya akan buka lapak penuh di MotoGP. Kenapa? Karena kalau gue pikir sepertinya Dorna sedang mesra sama Honda. Satu, dia punya misi untuk menyelamatkan Joan Mir. Dua, gimana caranya supaya ada nih yang isi 2 grid yang kosong. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi kemarin adalah bahwa Idemitsu itu akhirnya akan buka lapak full di MotoGP dengan 2 rider, Ai Ogura dan Somkiat Chantra. Kemana Pangeran Negara Api Nakagami udah gue bilang bakal dikudeta. Kenapa? Karena dia udah 5 tahun di MotoGP dan hasilnya ya gitu-gitu juga. Ya sebenarnya bukan salah dia juga. Ya you know lah ya Honda. Ini artinya LCR itu akan menjadi tim yang berdiri sendiri dengan 2 seat penuh. Nah itulah yang menurut gua akan menyelamatkan Pol Espargaro. Kenapa? Karena Pol Espargaro meskipun Honda pengen keep dia, tapi Carmelo Ezpeleta itu kan punya bargaining juga. Lu buka Idemitsu ntar gua kasih murah, bisa kan? Dengan syarat Joan Mir masuk, ya kenapa enggak? Jadi Pol Espargaro bisa pindah ke LCR, tetapi dengan motor pabrikan, karena dia juga tetap pengembang. Kalau menurut gua itu win-win solution. Bener?
Karena memang Pol Espargaro nggak mau juga keluar dari Honda. Honda juga sebenarnya nggak mau mendepak Pol Espargaro, tapi dia juga nggak ada pilihan lain sih. Karena memang ibarat kata ini adalah politik. Selain itu, jangan salah, Puig sendiri bilang, saya sudah mendapatkan tawaran dari para rider Suzuki, baik itu Alex Rins dan Johan Mir, dan kami mendengar apa yang mereka tawarkan kepada kami, lalu kami memberikan penawaran kembali. Tahu nggak, itu ditawar murah mereka berdua sama Honda. Kenapa? Karena gajinya Jordan Rakor itu kan di atas kertas 25 juta. Kemudian gajinya Pol Espargaro di atas kertas itu 1,5 juta. Sementara Johan Mir itu gajinya, karena dia Jordan 2020, itu gajinya kalau nggak salah sekitar 3,5 juta sampai 4 juta itu di Suzuki. Jadi ditawar ya lumayan murah sama Puig. Mau nggak lu 1,5 juta? Ya meskipun nanti tetap akan nego sih. Mungkin di tengahnya 2,5 atau 2. Tapi ya namanya ada penawaran, ada permintaan kan. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Tetapi memang ditawar murah sama Puig. Karena dia pakai standarnya Pol Espargaro. Nah, masalah ini yang menjadi mencuat setelah Lemang. Karena manajernya Johan Mir, Paco Sanchez itu bilang, Johan Mir itu nggak akan membalap dengan gratis meskipun dia sekarang sedang butuh seat. Honda memang menawar murah, tetapi nggak semurah Ducati dan KTM. Sebenarnya nggak masalah kalau dia nyinggung Ducati, tapi dia nyinggung KTM. Terus dia menuding bahwa Remy Gardner itu nggak dapat perlakuan yang layak di KTM. Digajinya murah banget untuk motor yang tempe banget menurut dia. Nah ini yang mengundang amarah dari Pit Bierer. Pit Bierer itu gimana ya? Dia itu adalah petingginya KTM yang mengatur semua line up rider bahkan hingga Moto3. Sorry to say. Dia itu adalah otoritas tertingginya KTM kalau di ranah kejuaraan dunia. Jadi Pit Bierer ini ngamuk, dia bilang kayak gini. Saya itu sebenarnya suka sama Remy Gardner. Ini anak bagus, punya potensi. Tetapi memang ada beberapa manajer rider tertentu yang menjadi momok di pedok itu setelah COVID. Karena Tuan Paco Sanchez ini nggak pernah melewatkan mengkritik KTM di media. Dia menolak rancangan perpanjangan kontraknya Remy Gardner. Padahal gosipnya sih Remy Gardner mau. Cuman manajernya yang nggak mau. Lalu Pit Bierer juga bilang, Paco Sanchez itu menuding bahwa Herr Poncharal itu nggak bagus dalam memanage ridernya. Hey, Poncharal itu ketuanya IRTA selama 20 tahun. Dia jauh lebih tahu MotoGP, jauh lebih tahu motor daripada seorang manajer rider yang cuma main HP sepanjang minggu. Dia itu mempekerjakan 50 orang di pedok untuk bisa membuat motor yang layak untuk ridernya. Dan kami bekerja dengan 100 orang di pedok untuk membuat motor kami layak turun trek bersama rider. Dan kami rasa kami tidak layak untuk dikritik oleh orang seperti Paco Sanchez. Jadi ini yang membuat Remy Gardner itu terancam seatnya di MotoGP. Dia itu sampai bilang kalau KTM udah nggak mau sama saya, kayaknya saya ke Superbike deh. Padahal kasihan juga karena dia kan baru tahun pertamanya, baru 7 race loh dia di MotoGP. Dia udah ngomong seperti itu, gue tuh yang kasihan sendiri. Rookie lain ada nggak yang ngomong entar gue pindah ke Superbike? Nggak ada, karena mereka tahu ini tahun pertama mereka. Hanya Remy Gardner yang ngomong gitu, padahal dia itu jururnya Moto2. Ternyata memang ini adalah perkara manajer rider. Jadi Pit Bierer itu gosipnya supaya di belakang pedok itu kasih ultimatum sama Remy Gardner. Kami mau perpanjang sama kamu, tapi ini yang kami punya. Kalau lu nggak mau ya udah lu pergi. Kalau lu mau bertahan di sini, terima itu, ganti lu punya manajer. Gua nggak cocok sama dia. Kurang lebih seperti itulah ultimatumnya Pit Bierer. Dia nggak cocok sekali sama Paco Sanchez. Tapi gimana dengan Raul Fernandez? Sorry tuh gue bilang Raul Fernandez itu akan ditahan di situ. Kenapa? Karena kalau lu ngintil gue dari tahun lalu, gue udah bilang Raul Fernandez itu sebenarnya nggak mau naik di KTM. Dia maunya ke Yamaha. Masih ingat tahun lalu? Itu saking dia maunya pindah ke Yamaha, itu KTM sampai ancam dia dengan penalti yang luar biasa besar. Akhirnya dia mau nggak mau, ya udah deh gue bertahan di KTM, tapi gue membalap di Moto2 aja. Gue pengen Jordan dulu di Moto2. Udah gue bilang kan waktu itu di podcast bahwa alasan dia untuk Jordan di Moto2 adalah supaya dia bayar semua kewajiban dia di KTM, terus dia keluar. Karena kan ada kewajiban prestasi kalau lu kadernya KTM. Jadi dia pengen bayar semua kewajiban dia, terus dia cabut ke Yamaha. Tapi sama KTM diendus oleh Pit Bierer, akhirnya dipaksa dia promosi ke MotoGP, naik KTM. Masih ingat? Jadi udah gak ada pilihan buat Raul Fernandez. Waktu itu Pit Bierer sendiri bilang, tugas kami adalah untuk membuktikan bahwa kami memiliki motor yang layak untuk Raul Fernandez.
Jadi ini bukan posisi Raul Fernandez minta untuk dipromosi ke MotoGP, tetapi KTM yang memaksa dia untuk promosi ke MotoGP. Jadi kalau lu lihat dia adem ayem sementara dia banyak cedera kiri kanan dan performanya nggak terlalu bagus, tetapi KTM adem ayem, itu karena KTM yang punya dalam tanda kutip utang sama Raul Fernandez, bukan Raul Fernandez yang punya utang. Kenapa? Karena dia memang sebenarnya nggak mau naik kelas ke MotoGP, tapi KTM yang maksa dia. Itulah kenapa dia santai-santai aja. Yang pusing sekarang Remy Gardner. Sebenarnya sih dia nggak perlu pusing, tapi karena dia punya manajernya yang embernya luar biasa. Bukan cuma ember sih. Kalau ember itu masih untuk Opa Pernat. Kalau ini mah bukan ember lagi, udah nyerang balik. Jadi yang menurut gue emang blunder. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah ini yang membuat dari 4 seat KTM, cuman 1 punyanya Brad Binder yang aman. Yang kedua punyanya Raul Fernandez itu dalam tanda kutip aman karena dia nggak ada masalah sama KTM sebenarnya. Nah yang terancam itu cuman Papa Ali sama Remy Gardner. Lalu siapa yang isi? Jack Miller, gosip berhembus sepo-sepo itu sebenarnya sudah tanda tangan off the record dengan KTM untuk isi entah itu di tim pabrikan atau di Tech 3. Nah ini sudah sempat dikonfirmasi dengan Poncharal, karena kan Poncharal yang punya Tech 3. Dan isu ini kan kenanya ke Remy Gardner. Jadi Poncharal bilang kayak gini, Jack Miller itu kalau mau pindah pabrikan itu gampang banget. Nomornya Pit Bearer itu ada sama dia sisa telepon aja kalau dia mau pindah. Itu yang pertama. Yang kedua, manajernya dia itu Aki Ayo, dan Aki Ayo itu adalah manajer bertahun-tahun di tim KTM. Jadi Poncharal bilang, menurut lu? Jack Miller sendiri nggak menampik. Dia cuma bilang, kalau lu dengarnya dari Carlo Pernat ya tanya Pernat. Kenapa? Karena kalau dia yang ngomong kemungkinan benar. Jadi Opa Pernat itu bilang gini, Enea Bastianini itu masih ada kontrak dengan Ducati 2 tahun lagi. Masih ingat tahun lalu gue bilang Gresini itu sebenarnya sempat nego sama Aprilia, pengen bawa Enea Bastianini, tetapi Enea Bastianini waktu itu minta gaji yang luar biasa besar karena memang waktu itu paketnya adalah Aprilia yang bayar ridernya Gresini semuanya. Nah tetapi karena Enea Bastianini minta gajinya itu besar banget, Aprilia mundur. Gue tuh sempat bingung kenapa Enea itu kok pede banget minta gaji gede banget. Ternyata memang dia sudah terikat kontrak 4 tahun sama Ducati. 1 tahun di Avintia, kemudian tahun ini di Gresini 1 tahun, bener, masih ada 2 tahun lagi. Itulah kenapa dia minta gaji gede banget waktu mau pindah ke Aprilia, karena itu kena penalti sama Ducati. Oke? Nah, jadi Opa Pernat bilang, Enea sendiri itu punya kontrak 2 tahun lagi sama Ducati. Yang pasti tahun depan dia akan naik motor pabrikan dengan support full pabrikan dan 2 orang kepercayaannya. Itu kalau nggak salah satunya adalah kepala krunya, itu bakal dibawa dengan 1, gue lupa siapa. Tapi akan membalap di tim mana itu urusannya Ducati. Jadi dia nggak mau peduli bahwa ini akan di tim pabrikan atau nggak. Sementara Campinotti, manajernya Pramac itu udah bilang bahwa tahun depan saya pengen line up saya itu tetap Jorge Martin dan Johan Zarco. Jorge Martin sendiri sekarang udah legowo bahwa dia nggak bakal mungkin ke seat pabrikan. Kenapa? Karena Enea Bastianini punya 3 kemenangan di saku. Udah nggak mungkin buat lu depak dia. Jadi ya udah pasrah aja Jorge Martin. Karena memang kalau menurut gue skenario dia juga emang udah gagal dari tahun lalu. Johan Zarco kenapa tetap di Pramac? Sorry to say. Di Mugello nanti mereka akan ada pengumuman sponsor baru dan itu akan merubah livery mereka. Dan tahu nggak, itu sponsor dibawa oleh Zarco. Jadi ya memang Pramac udah nggak bisa dikorek-korek lagi. Jack Miller mau kemana? Kalau dia mau tetap bertahan di Ducati ya berarti ke Gresini. Ciabatti sendiri bilang, kami suka sama Miller. Dia itu anaknya baik, cepat. Cuman kami kekurangan seat. Ada seat yang kosong, tapi kami nggak yakin apakah itu menarik untuk Jack Miller. Kenapa? Karena sisa Gresini yang kosong. Tergantung Jack Miller lagi nanti apakah dia mau tukar guling sama Enea Bastianini punya seat. Jadi ya wajar kalau dia mau pindahnya ke KTM. Nah lalu apa kabar dengan Papa Lucas? Papa Lucas itu ngincarnya awalnya Aprilia, posisinya Papa Nina. Tetapi Rivola sendiri sudah menegaskan bahwa dia itu pengen memperpanjang kontrak dengan Papa Nina. Selain itu, Papa Kembar juga bilang dia pengen teammate-nya dia tetap Papa Nina. Jadi kan kemarin Papa Nina masuk di Aprilia itu karena rekomendasinya Papa Kembar. Pikirannya Papa Kembar tahun lalu adalah dia pengen pensiun tahun depan. Jadi istilahnya dia udah punya bahasa bahwa dia ingin mewariskan motor Aprilia ini ke Papa Nina. Karena istilahnya dia udah capek lah ngurusin Aprilia gitu-gitu terus tahun lalu. Tapi setelah musim ini ternyata Aprilia bagus, dia akhirnya batal pensiun. Karena dia batal pensiun ya mau nggak mau warisan dibatalkan, ditunda dulu. Nah itulah kenapa dia ingin tetap mempertahankan Papa Nina. Karena mungkin
itu adalah janji yang dia buat untuk Papa Nina dan jaminan untuk Aprilia. Nah, masalahnya adalah kenapa kontraknya telat. Jadi sebenarnya begini, Aprilia itu berpikir bahwa dia bakal pensiun. Sudah pernah gue bahas di awal musim, berpikir dia itu bakal pensiun, gak bakal perpanjang, karena memang tahun lalu bahasanya udah seperti itu. Tetapi tahun ini ternyata dia pengen perpanjang. Ya sebenarnya sih gak masalah kalau dia pengen perpanjang, tetapi masalahnya adalah prestasi awal musim ini bikin Alex Espargaro minta tambah gaji. Nah, tambah gajinya itu lumayan gede. Jadi gajinya sekarang itu 1,5 juta. Sebenarnya waktu di Mandalika belum jadi apa-apa nih Aprilia, itu dia minta tambah gaji jadi 30%, jadi 2 juta euro. Nah, karena dia sudah kandidat Jurdan sekarang, dia minta nambah lagi, saudara. Jadi, ibarat kata Aprilia ini pusing ngatur budgetnya gimana. Karena Aprilia itu kemarin sudah selesai RUPS, kalau nggak salah bulan Maret atau April, itu budgetnya udah dimasukkan untuk negonya papa kembar yang di Mandalika, 2 juta euro. Jadi kenapa ini telat? Karena memang mereka harus konsultasi dulu dengan Noale. Noale masukin di budget, begitu budgetnya putus, oke. Nah, ternyata setelah RUPS, prestasinya naik. Karena prestasinya naik, dia minta tambah gaji. Rivolo bilang, ya sebenarnya kalau mau di luar target dengan alasan seperti ini sih nggak masalah. Tapi ya memang kami butuh waktu. Kenapa? Karena memang untuk menambah budget untuk sekian juta euro gajinya rider ya bukan perkara mudah juga. Mereka harus rebudgeting lagi, ini dapat duit dari mana. Itulah kenapa Rivolo bilang butuh waktu lagi, makin panjang waktunya. Kemarin minta 2 juta euro butuh RUPS, sekarang minta tambahan sekian juta euro lagi, ya makin panjang lagi. Jadi Rivola tuh tetap optimis bahwa ini akan tetap diperpanjang, cuman butuh waktu aja buat rebudgeting, kata dia. Itu gosipnya sih sudah mulai bagus negosiasinya, kemungkinan di Mugello akan ada pengumuman. Kita lihat aja nanti gimana, karena memang Mugello ini adalah home race-nya Aprilia, jadi adalah saat yang tepat untuk pengumuman kalau mau pengumuman. Sama seperti Prama kan pengumuman sponsor baru, livery baru itu karena di Mugello juga. Nah, karena Aprilia udah nggak bisa dikorek, Papa Lukas bakal kemana? Ya ke KTM. Kalau dia mau mendepak Papa Alice ya bisa jadi. Tapi kalau nggak ya pilihan dia yang tersisa cuma di With You, Yamaha. Kenapa? Karena Lin Jarvis dengan tegas di awal pekannya Lemang, itu dia bilang, tahun 2023 Morbidelli akan tetap disip pabrikan. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Karena kami ingin menghormati kontrak rider. Cukup ada satu Maverick Vinales. Kami nggak mau ada lagi yang seperti itu, yang cuma 1 tahun terus putus kontrak terus dia pergi karena dia nggak senang sama Yamaha. Mereka nggak mau lagi yang seperti itu. Jadi menurut dia tahun 2023 Morbidelli akan tetap disip pabrikan. Setelah itu baru kita pikir bagaimana. Seperti itu sih bahasanya Lin Jarvis, dan Quartararo sudah pasti akan perpanjang di Yamaha. Kenapa? Udah nggak bisa punya banyak pilihan lagi dia udah tahu Joan Mir itu dipatok untuk Honda, jadi dia udah nggak bisa kemana-mana. Mau minta gaji tinggi banget juga udah percuma. Karena seat itu makin sedikit pilihannya, lu makin banyak rebutan. Karena Suzuki kan bubar. Jadi otomatis mau nggak mau dia harus perpanjang. Pilihan dia makin sempit. Bisa dibilang nggak ada pilihan. Nah, Papa Lukas ya cuman bisa di With You. Itu pun kalau Dato R itu perpanjangan dengan Yamaha. Yang kedua, kalau Toprak batal masuk MotoGP. Ya, sorry tuh saya. Kenapa? Karena Toprak itu Lin Jarvis udah bilang, kesempatan lu untuk masuk ke MotoGP cuma tahun depan. Kalau lewat dari itu udah nggak bisa. Kenapa? 1, lu udah terlalu tua. 2, lu harus punya prestasi yang luar biasa lagi untuk bisa masuk ke MotoGP. Karena kan modalnya Toprak untuk masuk MotoGP adalah jurdum dia di WSBK tahun lalu. Jadi itulah kenapa kalau bisa gue bilang tahun ini dia sedikit agak kurang fokus, karena dia ingin fokus ke tes MotoGP-nya bulan Juni nanti. Begitu nanti bulan Juni hasilnya nggak bagus tesnya atau sensasi dia di atas motor nggak bagus, ya udah dia batal untuk masuk MotoGP. Tetapi pikiran gue dia pengen masuk MotoGP. Kenapa? Karena dia punya bendera Turki yang dia bawa dan dia pengen kibarkan itu di MotoGP. Dan kalau Toprak jadi masuk ke MotoGP, Yamaha akan lakukan apapun untuk perpanjangan dengan Dato R. Kenapa? Karena mereka kekurangan seat. Itulah kenapa Dato R sekarang kalau bisa dibilang jadi rebutan. Kenapa? Dato R bilang kami pengennya sih perpanjang sama Yamaha, tapi nanti kita lihat apakah Yamaha mau perpanjang sama kami. 1. Yang kedua, seperti apa paket yang mereka tawarkan. Karena kalau paketnya juga nggak menarik, ya kami akan cari paket lain yang lebih menarik. Aprilia kalau mereka bergabung tahun depan itu otomatis akan pakai motornya Alex Espargaro yang tahun ini. Dan itu lumayan bagus. Jauh lebih bagus daripada mereka jadi tim keduanya KTM atau jadi tim keduanya Honda atau tetap bertahan di Yamaha. Yamaha belum tahu nanti lu mau kasih motor pabrikan atau motor bekas lagi. Kalau kasih motor pabrikan belum tahu lagi motor pabrikannya bagus apa enggak. Bener nggak?
Ya sebenarnya lumayan gambling kalau di Yamaha, makanya Dato R bilang kami dalam posisi ya bisa dibilang enak-enak aja. Lu kasih penawaran bagus ya kami mau, kalau enggak ya enggak, kami pindah lagi. Mereka dalam posisi yang bebas. Karena Aprilia memang pengen untuk punya tim satelit. Kenapa? Karena Savadori itu sudah mulai ribut minta seat di MotoGP. Karena sepertinya dia dijanjikan, karena kan ini seatnya kan diambil alih sama Neng Vina nih. Nah itu waktu itu sepertinya dia dijanjikan kalau lu bagus develop motornya, lu bakal membalap full di MotoGP. Jadi di Aprilia All Stars kemarin itu ngomong nih si Savadori bilang, saya berharap Aprilia nggak melupakan jasa-jasa saya untuk mendevelopment ini motor. Saya ingin membalap di MotoGP loh ya. Jadi ya memang wajar Aprilia mengincar satu tim satelit buat ditaruhin si Savadori di situ. Karena itu adalah balas jasa untuk dia. Jadi ya wajar kalau Aprilia pengen bikin tim satelit lagi untuk taruh Savadori di situ. Setelah itu nanti ya terserah timnya RNF apakah mau tetap bawa Darin Binder atau enggak. Kalau menurut gue tetap akan dibawa Darin Binder. Kenapa? Karena kalau Dato R masih punya empedu, bayangkan itu Darin Binder dipungut dari Moto3 penuh dengan hujatan. Kalau sampai dibuang di tahun pertamanya itu, kalau menurut gue Dato R nggak punya empedu sama sekali. Dia harus mati-matian dengan pilihan dia, dan itu yang membuat gue berkesimpulan bahwa Dato R akan tetap mempertahankan Binder bersama dia kemanapun dia akan pergi. Dia ini mirip dengan Poncharal ke Sarko dulu. Si Poncharal tuh sampai rela pindah ke KTM karena Sarko nggak dapat motor pabrikan. Kurang lebihnya sih seperti itu hubungannya dari Binder dengan Dato R sekarang. Cuman bedanya Poncharal lebih banyak duit, jadi dia lebih bisa memutuskan apa yang terbaik untuk Sarko. Sementara kalau Dato R kan posisinya ya nggak juga terlalu banyak duit juga. Nah kembali lagi masalahnya Papa Lukas bakal kemana? Ya harus mendepak Papa Alis ya, kalau enggak ke With You. Ada solusi lain sih kalau dia mau ke Gresini, tapi itu kan ke Ducati. Kecuali kalau Jack Miller yang di Ducati dan dia ke KTM itu bisa. Tetapi kalau memang Jack Miller mau ke KTM ya kayaknya agak susah dia masuk di Ducati. Pertama karena KTP-nya S, yang kedua karena itu Gresini. Oke, jadi udah clear soal bursa rider, kita bahas soal race-nya. Oke, everybody, ini adalah jeda iklan. Jadi setelah kita berembuk dengan admin kemarin, kalau kalian lihat gue agak menghilang dari YouTube sekitar semingguan lebih, sampai sekarang malah. Itu karena lagi diambil alih sama admin. Setelah kita rembukin, admin bilang kalau lu mau pasang iklan ya ntar gue aturin. Jadi kalau kalian ada minat untuk pasang iklan di podcast gue, itu bisa dalam bentuk suara, bener ya, suara atau video atau gambar. Itu durasinya 30 detik doang, bener ya, biar nggak mengganggu. Jadi kalau dia dalam bentuk video, itu akan tayang di YouTube. Kalau dia dalam bentuk gambar, itu akan tayang di YouTube juga. Kalau dia dalam bentuk suara, itu akan tayang juga di Spotify dan channel-channel podcast gue yang lain. Jadi podcast gue ini sebenarnya bukan cuma di YouTube. Kalian bisa dengar podcast gue di Spotify, atau di Google Podcast, atau di Apple, gue nggak ngerti lah. Pokoknya platform podcast itu kalau kalian search hashtag Mbak_you itu biasanya akan muncul podcast gue. Jadi kalau kalian mau iklan jingle 30 detik dalam bentuk suara itu akan muncul di Spotify dan channel podcast yang lain. Kalau dalam bentuk video itu akan ada di YouTube, juga dalam bentuk gambar itu akan ada di YouTube 30 detik. Oke? Kalau kalian minat bisa hubungi di mbakyuaja@gmail.com. Nanti diurus sama admin gimana cara bayarnya, dia lebih tahu. Oke, so back to the Lepi. Di Lemang kemarin itu sebuah skandal dikemukakan oleh seorang jurno ABR. Ada beberapa yang bilang dia bukan ABR karena dia bikin buku untuk Ayang Bebe Vale. Sorry kalau gue bilang dia ABR. Jadi dia itu mengemukakan bahwa si Kinyis Pekubanya ya itu menang di Jerez itu dengan tekanan ban ilegal. Jadi memang Michelin itu punya range yang dalam tanda kutip dituruti oleh rider bahwa tekanan ban yang aman itu adalah antara ini sampai ini. Kalau terlalu tinggi itu beresiko meleduk, kalau terlalu rendah itu beresiko ban cepat hancur. Nah, di data tersebut menunjukkan bahwa Peko Bagnaia tidak pernah sekalipun menyentuh angka standar. Jadi selama balapan di Jerez itu ban dia itu nggak pernah menyentuh area standar, selalu ada di bawah standar. Kemudian dianggap bahwa Peko Bagnaia mengambil keuntungan dari itu. Kenapa? Karena kalau lu kurang tekanan di ban, itu otomatis lu lebih ngegrip. Nah kalau lebih ngegrip, sementara rider lain kurang grip, ya lu diunggulkan karena itu.
Jadi dituduhlah bahwa Peko Bagnaia ini menang di Jerez kemarin itu karena tekanan ban ilegal. Nah, ini yang memantik para ABR, kan udah gue bilang ini Giorno sebenarnya ABR. Ini yang memantik para ABR karena kan Peko Bagnaia kan muridnya Valentino Rossi tuh. Jadi mulailah muncul haters yang bilang, oh kalau gitu dia harus didiskualifikasi, oh kalau gitu dia nggak layak untuk menang, oh kalau gitu sebenarnya dia licik, bla 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 bla. Padahal kalau dibuka data, satu yang melanggar tekanan ban itu bukan cuma Peko, ada Dovizioso waktu itu, ada Alex Rins, ada Jorge Martin, ikan hiu baru. Nah, gara-gara itu Gigi Dalinya harus turun tangan. Kenapa? Karena dia adalah petingginya MSMA. Kalau kalian ngintil gue dari sesi tahun lalu soal Aramco, gue udah jelaskan. Juga kalau kalian ngintil gue dari podcast Mandalika Test, itu gue udah jelaskan soal apa itu MSMA, apa itu IRTA. Jadi kalau Poncharal tadi dikatakan oleh Pete Berer adalah ketuanya IRTA, Gigi Dalinya itu mewakili MSMA, para pabrikan di MotoGP. Gigi Dalinya itu ngomong, karena kan dia juga mewakili Ducati, dia bilang itu nggak pernah jadi aturan, belum jadi aturan malah. Tetapi memang kami itu sedang dalam masa sosialisasi aturan ini, bahwa ada range tertentu untuk tekanan ban, memakai sensor untuk mengetahui sepatuh apa para rider pada aturan tekanan ban. Tetapi saat ini itu suppliernya berbeda, sensornya berbeda, dan kalibrasinya dilakukan oleh masing-masing tim. Jadi bisa cheating. Kalau kami melanggar, belum tentu yang lain yang nggak melanggar itu nggak cheating. Ngerti nggak? Karena aturannya belum baku. Ini baru istilahnya dummy. Apa sih kalau dummy itu? Masih coba-coba lah. Masih sosialisasi. Tahun depan baru diterapkan aturan yang baku, bahwa ada penalti kalau terjadi pelanggaran, bahwa sensor yang digunakan itu harus seragam, bahwa aturan itu juga akan berlaku bukan cuma untuk race tetapi juga untuk sesi kualifikasi dan latihan bebas. Jadi aturan itu baru akan diterapkan tahun depan. Tahun ini itu masih dalam tahap mencari tahu sensor mana yang bagus, mencari sepatu apa para pabrikan pada aturan itu. Jadi memang nggak ada penaltinya. Aturannya pun sebenarnya nggak ada, istilahnya cuman kesepakatan. Jadi memang kalau kalian ngintil gue dari dulu-dulu, waktu itu ada kasusnya Dovizioso yang mengeluh karena tekanan bannya kurang kalau nggak salah. Dia masih di Ducati dan Michelin membantah soal itu. Gara-gara itu juga akhirnya muncullah penggunaan sensor di ban untuk mengetahui tekanan ban. Nah, penggunaan sensor di ban akhirnya membuahkan ide untuk membuat aturan supaya semua sama rata, nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan. Tetapi tahun ini itu masih dummy, masih tahap percobaan. Jadi Gigi Dalinya bilang, ini data baru sebagai dummy dan hanya ada dan beredar di antara pabrikan untuk disetor ke Michelin. Jadi itu sebenarnya data terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau misalnya ada yang satu cheating, yang lain nggak cheating, ya dibiarin. Kenapa? Karena memang nggak ada penalti. Ini masih dummy, ini masih dalam tahap perkenalan aturan. Itu juga tergantung pada strategi masing-masing rider, balapannya gimana. Kalau mau balapan, misalnya dia mau di belakang rider lain, otomatis kan suhu ban depannya akan kena panas dari rider di depannya. Itulah kenapa biasanya rider yang berencana untuk battle itu akan memulai dan start dengan ban tekanan di bawah standar. Kenapa? Karena kalau dia battle selama race, dia ada di belakang rider lain, otomatis suhu bannya itu akan naik. Nah, kalau ternyata dia nggak battle dan dia ada jauh dari rider lain, misalnya dia membalap sendiri, yang nggak naik-naik tekanan bannya. Kenapa? Karena nggak ada panas dari luar. Jadi memang itu agak tricky, tergantung pada strategi rider. Nah, mungkin strateginya banyak ya waktu di Jerez itu adalah battle dengan Quartararo sebenarnya. Bener? Jadi dia memulai dan start dengan tekanan ban di bawah standar. Tetapi pada akhirnya dia mendominasi sepanjang balapan. Nggak ada orang di depan dia ya. Jadi nggak naik-naik itu suhu ban. Ya karena nggak naik suhu ban ya artinya nggak ada tekanan ban naik. Ya akan tetap di bawah standar terus sampai di garis finish. Oke? Lalu Gigi Dalinya bilang, saya sebenarnya lebih penasaran siapa yang bocorkan ini data. Karena ini data adalah konfidensial. Terbuka bagi semua pabrikan tapi nggak boleh keluar. Ini disetor cuma untuk ke Michelin. Jadi saya lebih penasaran siapa yang membongkar ini data ke jurnalis. Dan jurnalisnya juga aneh, kenapa ngambil data tapi nggak nanya dulu, nggak cross check dulu, bener nggak aturannya ada.
Karena sebenarnya nggak ada aturan. Aturannya itu lebih kepada kesepakatan tanpa penalti. Karena aturan itu baru disepakati tahun depan. Setelah diputuskan sensor mana yang lebih standar, sensor mana yang bisa dipercaya, baru kita bikin penalti, bikin aturan bakunya. Karena kita kondisinya sekarang ini sedang mempelajari kira-kira ban itu naik tekanannya gara-gara apa, kalau turun tekanannya gara-gara apa, seperti apa kasusnya, dan bagaimana nanti penaltinya. Supaya nanti kasusnya nggak kayak di Portimao kemarin, waktu red flag, amburadul kan, karena ada yang nggak bisa restart. Karena itu RD nggak punya bayangan mereka akan menghadapi situasi seperti itu. Nah, ini yang dijaga oleh Michelin. Mereka pengen punya banyak kasus yang dibangun untuk mengcover nanti kalau itu jadi aturan di tahun depan. Jadi nangkep ya alasannya kenapa. Jadi sebenarnya menurutnya Gigi Dalinya ini nggak ada yang ilegal, nggak ada yang melanggar aturan, karena emang nggak ada aturannya. Nah, yang pertanyaannya kenapa jurnonya nggak nanya dulu, bener nggak ini ada aturannya? Yang ada adalah guidance. Guidance itu adalah saran dari Michelin. Tekanan standar ini di bawah berapa, di atas berapa. Kalau di atas resikonya apa, kalau di bawah resikonya apa. Sisanya adalah tergantung rider nanti strateginya di balapan seperti apa. Sejauh ini masih itu kondisinya. Nggak ada hukuman atas pelanggaran itu. Nah, karena Gigi Dalinya penyisirin, ini siapa yang membocorkan? Gosip berhembus sepoi-sepoi itu adalah dari pabrikan Italia. Ada yang pertama nuduh Yamaha. Kenapa? Karena kalau di Jerez, kalau misalnya Pecco didiskualifikasi, secara otomatis Quartararo diuntungkan. Jangan salah, ternyata Quartararo waktu di Portimao juga menang dengan ban ilegal. Tekanan bannya di bawah standar. Jadi nggak mungkin Yamaha. Dan Yamaha memang tipikal pabrikan yang nggak mau ngurusin pabrikan lain. Kalian masih ingat waktu kasusnya talang air, mereka nggak terlalu pusing. Kenapa? Karena memang Yamaha itu merasa itu bukan hal yang perlu diributkan luar biasa. Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoi di belakang pedok itu yang ribut itu adalah Aprilia. Kenapa? Karena Aprilia lah satu-satunya yang nggak pernah menang dengan kondisi ban ilegal. Yang lain sudah pernah menang. Lu bayangin pabrikan itu 6, yang belum pernah menang sama sekali sampai tahun lalu itu kan Aprilia. Dan baru 1 kali menang dia di Termas kemarin, dan itu memang cuacanya panas sekali. Otomatis nggak mungkin ban lu di bawah standar kalau di Termas. Masuk di akal? Jadi memang wajar, cuma mereka yang kemungkinan besar ribut. Karena pabrikan lain udah berapa kali menang dan mereka udah tahu soal ketentuan tekanan ban itu. Dan mereka nggak mempermasalahkannya. Jadi istilahnya, ngapain bodoh-bodoh, wong kita juga pernah melanggar kok. Intinya sih seperti itu. Nah, yang nggak pernah melanggar itu kan Aprilia. Kenapa? Karena dia nggak pernah menang. Karena kemarin dia menang di Termas itu kan cuacanya panas, semua ban tekanannya semua di dalam standar. Nggak ada yang di bawah standar karena suhunya nggak dingin. Ngerti? Itulah kenapa orang itu curiganya Aprilia, teknisinya Aprilia, tetapi nggak mau menuduh juga siapa. Karena memang jurnalisnya nggak mau ngomong si Yudas ini siapa. Kalau kalian tahu siapa itu Yudas Iskariot, nah itu mereka menyebutnya teknisi ini sebagai Yudas. Karena menjual informasi keluar ke pihak yang tidak berkepentingan untuk menjatuhkan lawan mereka. Kalau kalian pikir untungnya apa Aprilia ngomong, ya sama aja kemarin talang air untungnya apa mereka ribut. Ya sama juga kasusnya ini, untungnya apa mereka ribut. Tapi kan karena di Jerez kemarin dia adalah podium 3, kalau didiskualifikasi Pecco Bagnaia, otomatis Quartararo jadi pemenang, dia naik ke podium 2. Kalau dia kemarin naik ke podium 2 dengan kondisi akumulasi hasil race Lemang, itu berarti dia kembali memimpin klasemen. Tapi ya karena nggak ada yang mau ngomong ini teknisi siapa namanya, ya nggak mungkin terang-terangan nuduh Aprilia. Tapi para jurno tahu ini Aprilia yang punya kerja. Oke, jadi udah clear ya soal tekanan ban itu nggak ada yang melanggar, nggak ada yang curang. Pecco sendiri waktu ditanya dia bilang apa? Kalau saya dibilang curang, 18 rider lain itu juga curang. Jadi memang Carmelo Ezpeleta, ketua DPRD di tingkat pusat itu bilang, itu bullshit. Kenapa? Karena memang nggak ada aturannya, ngapain diributin. So, sekarang kita bahas soal race-nya. Di Lemang kemarin itu memperlihatkan levelnya motor para pabrikan masing-masing. Kenapa? Karena satu, kurang overtake. Kedua, posisi start mereka itu menggambarkan seperti apa kondisi akselerasi dan kecepatan masing-masing motor di MotoGP. Jadi gini, kondisinya tracknya Eropa ini kan sempit-sempit. Jadi memang agak susah untuk menyalip.
Itu yang pertama. Kedua, wingletnya mereka itu makin hari makin gede. Jadi kalau lu menyalip, resikonya kalian bisa lihat antara Brad Binder dengan Johan Zarco kemarin itu wingletnya Brad Binder kan patah, lepas. Kenapa? Karena memang sulit untuk lu bisa overtake tanpa menyenggol rider lain. Saking sempitnya itu track dan saking lebarnya itu winglet. Jadi memang benar kata Alex Espargaro waktu di Jerez, akan sulit untuk menyalip di track yang sempit tanpa membuat senggolan dengan winglet. Ditambah lagi dengan motor MotoGP yang memang super duper cepat dengan bantuan whole shot di trek lurus. Jadi kalau trek lurusnya pendek, lu nggak bisa nyalip mereka di trek lurus, cuman bisa nyalip di tikungan. Nah kalau itu tikungannya sempit, ya mau nggak mau lu harus senggolan. Jadi ngerti kan ini susahnya kenapa di Lemang dan di Jerez itu sampai kurang banget battle, kurang banget overtake. Lu cuman bisa menunggu rider di depan lu itu melakukan kesalahan baru lu bisa nyalip. Kalau dia nggak melakukan kesalahan terus lu maksa, ya resikonya antara lu crash atau lu ngerusak wingletnya lawan kayak Brad Binder kemarin. Kurang lebihnya sih seperti itu yang menjadi sorotan kemarin. Nah inilah yang membuat trek Lemang kemarin itu memperlihatkan level motor para pabrikan. Pertama karena itu ditentukan oleh start. Jadi kalau start lu di belakang, ya lu nggak bisa overtake di depan, sulit. Nah, posisi start itu ditentukan oleh kecepatan lu lap per lap selama sesi kualifikasi. Bener? Jadi ini yang menggambarkan seberapa cepat mesin lu di lap per lap, bukan di kecepatan balapan. Dan itu kelihatan Ducati masih mendominasi, diikuti oleh Aprilia, setelah itu Suzuki, lalu Honda, lalu KTM, paling bontot Yamaha. Kenapa gue bilang paling bontot Yamaha? Karena yang menonjol itu cuma Quartararo, yang 3 masih ngumpul di belakang nyungsep. Lalu level kecepatan balapan juga kelihatan di race. Kenapa? Karena di race itu ditentukan oleh akselerasi lu. Lu bisa nyalip nggak di trek lurus? Kalau lu nggak bisa nyalip ya berarti ada yang kurang dari motor lu. Kalau lu nggak bisa nyalip di tikungan, misalnya kayak Yamaha, itu kan kekuatannya adalah di tikungan. Jadi kalau di tikungan lu nggak bisa, kekurangan kecepatan atau kehilangan kecepatan, ya udah dadah bye-bye. Lu nggak bisa nyalip di trek lurus karena memang itu bukan fiturnya Yamaha. Sementara Honda itu fiturnya adalah menyalip di trek lurus karena dia besar power, tetapi juga nggak bisa. Itulah yang gue bilang. Trek Lemang kemarin itu menggambarkan levelnya Honda di mana, levelnya Yamaha di mana. Honda itu punya keunggulan di trek lurus. Jadi kemampuan dia untuk menyalip di trek lurus itu lebih besar daripada dia menyalip di tikungan. Nah itulah kenapa Pol Espargaro komplain. Karena dia sudah berkali-kali mencoba untuk menyalip di trek lurus. Begitu sampai di area pengereman di tikungan itu malah dia nggak bisa, nggak ada grip. Jadi otomatis begitu dia selesai menyalip sampai di tikungan dia disalip lagi. Karena dia melebar, nggak ada grip. Itulah levelnya Honda sekarang, gripnya yang kurang. Sementara Yamaha akselerasinya, powernya kurang. Gripnya sih ya tergantung, kalau yang pakai Quartararo ada grip, kalau yang pakai Morbidelli dan Dovizioso nggak ada grip di tikungan. Tetapi akselerasi itu jelas adalah kelemahan mereka. Nah kombinasi ini yang agak-agak tricky untuk Yamaha. Jadi akselerasi sudah pasti nggak ada, sementara grip di tikungan itu ditentukan oleh riding style-nya rider mereka. Kalau yang pakai Quartararo ya oke, kalau yang pakai Morbidelli sama Dovizioso ya hancur lebur. Jadi ngerti bedanya Yamaha dengan Honda. Kalau Honda lebih merata masalahnya. Jadi akselerasi emang nggak masalah, tetapi kalau sampai di tikungan itu agak susah karena nggak ada grip. Jadi mereka biasanya melebar. Sama waktu di Jerez, Marc Marquez mencoba untuk menyalip, akhirnya dia melebar. Ya karena itu memang masalahnya Honda. Lu harus ngerem yang luar biasa keras untuk bisa menghentikan motor. Kalau ngeremnya biasa aja, lu pasti melebar. Sementara Ducati itu menunjukkan bahwa mereka masih menjadi motor yang superior dan ramah rider. Jadi, Enea Bastianini setelah beberapa race mendapatkan ban apes melulu, akhirnya dia dapat undian. Undiannya dapat bagus KW1. Dia yang bilang bahwa beruntung banget sih giliran dapat undian selalunya dapat KW1. Ya kalau menurut gue ya, dia itu bagus dalam soal eksekusi. Kalau dapat giliran ban jelek, ya jelek aja. Kalau dia dapat giliran ban bagus, dia bagus eksekusinya. Entah itu KW2, entah itu KW1. Sementara ikan hiu baru itu dapat jatah KW1, tapi tahu nggak? Ada aja masalahnya. Dan kemarin itu masalahnya apa? Lengannya. Dia bilang ampamnya sakit. Jadi dia nggak bisa ngerem, nggak bisa merasakan remnya.
Ya jadi kalau menurut gua bukan salahnya Enia Bastian ini, emang bakatnya aja nggak ada ikan hiu. Mau skenario seperti apapun mungkin dia butuh ori kali ya baru bisa, gua nggak ngerti. Tapi selama ini dia pakai KW1 itu nggak pernah bagus. Beda dengan waktu tahun lalu dia pakai KW1, dia akhirnya dapat Rookie of the Year. Nah tahun ini dia dapat KW1, dia jelek mulu. Gua nggak tahu apakah karena KW1-nya itu nggak cocok sama GP22 atau gimana. Sementara GP21 emang kayaknya klop banget dengan KW1. Sementara tahun ini giliran Enia Bastian ini mendominasi dengan GP21-nya. Ingat, ban nggak berubah dari tahun lalu loh ya. Sementara yang dapat ori ini sebenarnya ya bukan karena dia nggak dapat ori, dia dapat ori. Dari hari Sabtu itu dia sudah bilang, saya pengen start bagus, start dengan kuat agar saya bisa memimpin langsung di depan. Karena memang harus seperti itu di Yamaha. Tetapi apa daya, saat race dia salah start, jelek banget, dia harus tercecer ke belakang. Ya sebenarnya kalau itu sirkuit yang luas dan besar, mungkin dia bisa dengan mudah maju. Cuman masalahnya sirkuit Lemang ini adalah sirkuit sempit, jadi lu nggak bisa nyalip seenak lu aja. Beda dengan sirkuit macam di Qatar atau Indonesia atau di Amerika yang lu bisa nyalip, lu bisa battle. Nah kalau di Lemang tahun ini karena winglet makin luar biasa, motor juga berkembang lebih bagus daripada tahun lalu, jadinya nggak segampang itu buat dia maju lagi ke depan untuk recover lagi ke depan meskipun dia pakai ori. Jadi dia bilang, saya nggak ada masalah dengan ban. Karena sempat ditanya, apakah masalah dengan banmu sampai kamu nggak bisa maju ke depan? Dia bilang nggak ada hubungan sama ban. Yang dia masalahkan adalah apa? Yamaha-nya. Ya bener. Makanya gue bilang, levelnya Yamaha itu terlihat di Lemang kemarin. Karena ban udah nggak ngomong di situ. Meskipun lu pakai ori tapi akselerasi lu nggak bagus, di Lemang ya nggak bisa juga buat nyalip, nggak bisa buat battle. Jadi ngerti kenapa ori gagal kemarin? Sementara Enia Bastian ini cuma cukup pakai KW1 dia mendominasi. Karena memang KW1 dari tahun lalu itu akrab sama GP21 waktu Jorge Martin yang pakai. Ngerti kan? Nah yang lain yang pakai KW1 siapa ya? Brad Binder kalau nggak salah. Itu dia dapatnya KW1 juga. Makanya dia berhasil bertahan meskipun wingletnya hilang sebelah. Meskipun dia agak kesulitan ya tapi tetap dia finish di 10 besar. Lumayan loh ya. Sementara para Suzuki ya maaf kenanya ban apes lagi. Agak kasihan juga sih sama Rins, giliran satu kali dapat ori, giliran apesnya banyak. Ya menurut gue itu dunia yang adil ya. Kalau lu dapatnya apes, lu dapatnya sekalian KW1 berapa kali ya adil. Kalau lu dapat sekaliannya ori ya berarti akan ada dapat apes banget berapa kali. Ya seperti itulah kondisinya undian, adil dan merata sih. Ya lumayan adil sih kalau menurut gue. Sementara para Honda lagi-lagi dapat undian KW2. Termasuk Jurun Rakor karena ini memang KTP khusus. Ori harus pindah pedok. Jadi ya mau diapain? Ya harus seperti itu. Dia sendiri juga mengaku bahwa pedok udah kehabisan ini motor mau diapain? Karena datang part baru udah tuh di tes series kemarin tuh banyak banget part baru datang. Sasis baru udah sampai 2 karena waktu di Portimao kan gagal untuk dia. Dibawain lagi yang di tes series masih juga gagal. Jadi dia bilang kami udah nggak tahu mau diapain lagi nih motor. Udah kehabisan ide, udah nggak ngerti. Jadi dia bilang, kami cuma bisa mengharapkan datang lagi part baru dari Jepang untuk gimana caranya bikin ini motor punya solusi. Buick sendiri mengakui hal itu, jadi dia bilang ya kita harapkan semoga di Mugello nanti sudah ada part baru datang dari Jepang. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi juga si Buick. Marc Marquez sendiri itu gosip berhembus sepoi-sepoi, dia itu sedang mental down juga sekarang. Kenapa? Ibarat kata gini, dia itu sudah mencoba semuanya. Dia sampai mengubah riding style dia, gimana caranya supaya ini motor bekerja. Lengannya dia itu sekarang sudah lebih sering sakit dibanding dengan mata dia. Udah partnya digonta-ganti, kiri kanan setup digonta-ganti, masih juga nggak maksimal. Jadi dia bilang kayak gini, apakah saya sudah menyerah? Enggak juga. Kenapa? Karena saya masih punya keinginan untuk Jordan lagi. Tetapi motor ini harus diakui kami sudah kehabisan ide di pedok. Motor saat ini itu belum pada level untuk bisa menang di race. Bukan menang Jordan lagi, menang di race. Kalau dulu-dulunya apakah kita bisa menang, sekarang 5 besar aja itu udah kemewahan. Karena kalau saya lihat level saya di Lemang kemarin, tanpa crash-crash itu berarti saya finishnya P9. Berarti itu level sebenarnya Honda saat ini. Jadi dia itu dalam posisi, mungkin karir saya masih akan bertahan 3 atau 4 tahun lagi. Saya masih tetap ingin memperpanjang, kalau mau memperpanjang kontrak dan masih ingin berkarir, saya ingin tetap bersama Honda. Honda akan menjadi tim sepanjang umur saya, sepanjang karir saya. Kenapa? Karena mereka mau menunggu saya selama saya cedera, dan begitu saya kembali dari cedera, mereka memberikan saya dukungan penuh.
Tapi setelah 4 atau 3 tahun nanti mungkin akan ada yang hilang, entah ridernya, entah timnya. Gue nggak tahu apa maksudnya dia bilang entah timnya. Apakah dia maksudnya Hondanya akan menghilang dari peredaran? Nggak ngerti. Tapi seperti itulah bahasanya Marc Marquez. Sementara Franco Morbidelli itu mengerti bahwa dia tidak dalam posisi bisa menuntut part baru yang mendukung dia. Jadi dia bilang, karena level saya nggak sama Quartararo untuk saat ini, saya nggak dalam posisi bisa meminta part baru ke Yamaha. Yang bisa saya lakukan adalah meminta kepada Yamaha untuk membantu saya mempersiapkan motor, dan mereka sudah melakukannya. Jadi kondisinya sekarang adalah saya sedang mengumpulkan puzzle-puzzle yang ada ini untuk disatukan. Memang agak sulit, tapi pasti saya bisa. Lumayan bagus, dia masih tetap optimis dengan segala kesulitannya ya. Tapi memang benar bahwa sekarang Yamaha itu adalah Quartararo sentris. Kenapa? Karena memang mereka udah nggak bisa ngutak-ngatik mesin mereka lagi. Part mereka juga udah nggak ada gunanya. Bahkan pada saat ini sebenarnya mesin yang digunakan untuk membalap itu base-nya adalah base tahun lalu punya Yamaha 2021. Karena gosipnya mereka memang mencoba menambah power untuk mesin tahun ini, tetapi itu selalu meleduk. Jadi akhirnya mereka mengembalikan itu ke base mesin tahun 2021. Jadi motor yang dipakai oleh Darin Binder itu adalah motor 2021, jeroan banget sih kalau menurut gua. Sementara motor yang dipakai oleh para Yamaha pabrikan sekarang itu adalah motor 2021 yang ya di-upgrade sedikit lah, mungkin aeronya mungkin yang ditambah, kata Jornonya sih kayak gitu. Cuman ditambahin aero doang. Aslinya sih masih motor 2021 katanya, makanya nggak ada powernya sama sekali. Katanya sih, tapi ya who knows. Sementara motor 2021 itu memang dikembangkan sepenuhnya untuk Quartararo. Jadi ya memang agak-agak complicated lah untuk Morbidelli. Kita lihat aja semampu apa dia menyatukan semua ini. Kalau menurut gua sih masalahnya juga ada di kepala krunya. Karena kepala krunya dia ini masih baru dan kurang pengalaman untuk gaya membalapnya Morbidelli. Jadi memang sama-sama punya teka-teki. Si kepala krunya juga lagi main teka-teki, Morbidelli-nya juga main teka-teki. Nah itu bedanya kalau dengan Forcada. Kalau Forcada kan sudah hafal, dia punya model riding style dari zaman dia masih di Petronas. Jadi sebenarnya mestinya kalau menurut gue sih Forcada yang di situ. Jadi teka-teki itu cuman sisa diselesaikan oleh Morbidelli. Soal setup dan segala macam itu sisa dipercayakan ke Forcada karena Forcada lebih tahu gaya membalapnya Morbidelli. Kalau menurut gue, tapi Morbidelli kembali lagi membela Yamaha. Jadi dia bilang saya percaya penuh sama Yamaha. Apapun yang mereka putuskan untuk kru saya, untuk tim saya mempercayakan itu yang terbaik untuk saya. Itulah kenapa Lin Jarvis mempertahankan Morbidelli di tim pabrikan. Karena sifatnya memang mirip-mirip Bebe Vale, mempercayakan penuh segalanya ke Yamaha. Ya ada kemungkinan untuk dikhianati juga sih. Tapi ya kita lihat apakah Yamaha masih main kotor seperti mereka main kotor ke Bebe Vale atau ke Nengvina. Atau justru mereka belajar dari kasusnya Nengvina dan Bebe Vale kemarin untuk mempertahankan rider loyal mereka di Yamaha. Kita nggak tahu. Jadi kalau ada yang nanya, apakah ban itu menentukan performa? Kalau dia performanya jelek berarti dapat ban apes, dan kalau performanya bagus dapat ban bagus? Ya nggak juga. Ada rider yang meskipun dapat KW2 bisa mendominasi. Ada rider yang meskipun dapat ori yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena itu juga tergantung motornya kakak. Kalau motornya bobrok dikasihin ori juga nggak bisa. Masih ingat Aprilia zaman dulu-dulu dapatnya KW1 susah banget buat maju. Kenapa? Karena memang motornya motor tempe. Dan sekarang giliran motornya bagus, dapat KW1 moncer. Bener? Jadi memang itu tergantung motornya, bukan cuma bannya. Tetapi ban itu mempengaruhi performa motor yang udah bagus. Jadi kalau misalnya motor lu udah bagus nih, terus lu dapatnya bannya jelek, iya jelek juga akhirnya. Contoh Suzuki. Kalau dia dapat bannya bagus. Kemarin si Pecco Bagnaia dapat KW2 lagi. Dan ya, seperti biasa kalau dia dapat KW2 itu pasti dia keteteran di akhir race. Jadi ya wajar kalau akhirnya dia bilang, saya sendiri bingung kenapa saya bisa jatuh, tapi sepertinya itu saya melakukan kesalahan, terlalu lambat masuk di tikungan, terlalu rebah, akhirnya saya jatuh. Jadi ya memang seperti itu, kalau ban lu bagus, motor lu bagus, ya lu bisa mendominasi. Kalau ban lu bagus, motor lu nggak bagus, ya nggak bisa ngomong juga. Nah sekarang Enea Bastianini ini pakai KW1 dengan GP21, sementara Pecco Bagnaia pakai GP22 dengan KW2. Jadi ya perbedaannya jauh banget. Jadi wajar kalau dia bisa dikejar setelah setengah balapan dan udah nggak bisa ngomong lagi.
Si Enia Bastianini bilang, oh itu dia jatuh itu gara-gara dia takut sama gue. Si Peko Bagnaia membantah sih, dia bilang bukan gara-gara Enia Bastianini kok, kayaknya murni karena saya kesalahan saya, tapi jelas bukan karena mental saya. Sementara Enia Bastianini masih tetap kekeh, saya mengganggu mental Peko Bagnaia. Nah ini yang membuat spekulasi bahwa kalau memang benar Enia Bastianini akan naik ke seat pabrikan tahun depan, dan itu bisa dibilang pasti, itu akan menjadi Dovi dan Iannone kedua. Kenapa? Masih ingat Dovi dan Iannone kemarin? Bahkan publik Italia mengatakan bahwa ini akan menjadi persaingan versi Valentino Rossi dan Max Biaggi kedua. Kenapa? Karena Peko Bagnaia itu adalah muridnya Valentino Rossi, sementara Enia Bastianini adalah lawannya. Ini kalau versi lama ya Max Biaggi. Jadi menurut mereka ini nggak akan akur nih pedok tahun depan. Ya wajar juga, Peko sendiri sampai bilang lagi, kalau bisa tetap Jack Miller di teammate saya. Kenapa? Karena hubungan saya dengan Jack Miller itu bagus, dan selama saya membalap di MotoGP, teammate saya itu Jack Miller. Intinya sih seperti itu. Jadi dia udah klop banget lah sama Jack Miller. Meskipun mereka bersaing di track, tapi mereka akur di pedok. Peko pengen Jack tetap menjadi teammate dia, tapi kan tetap menurut dia ya Ducati yang memutuskan. Oke, jadi seperti itu reviewnya race. Di Mugello nanti akan ada banyak acara. Yang pertama, Bebe Vale itu akan hadir untuk pensiunkan nomor dia 46. Sebenarnya dia nggak mau nomor itu dipensiunkan. Dia juga nggak mau namanya jadi nama tikungan sih sebenarnya. Menurut dia itu ribet banget, nggak usah, boleh nggak sih? Tapi Dorna memutuskan untuk tetap memensiunkan nomor dia. Jadi ya dia tetap hadir karena dia diundang, dan menurut dia karena itu keputusan Dorna, ya udahlah, nomor kan bukan hak dia. Jadi kalau memang Dorna mau pensiunkan ya terserah. Tapi dia sendiri nggak mau. Kemudian Max Biaggi juga akan menerima gelar legend di Mugello nanti. Bahkan nanti sebelum race Mugello itu akan ada sebuah lap penghargaan untuk Max Biaggi di atas Aprilia, itu sebelum race Moto2 dimulai kalau nggak salah, atau MotoGP dimulai. Pokoknya kurang lebihnya sebelum race, dan itu untuk menghormati Max Biaggi, sekalian dia menerima gelar legend di Mugello. Setelah itu mungkin juga akan ada pengumumannya Aprilia untuk Alex Espargaro perpanjangan, who knows. Kemudian Pramac juga akan mengumumkan sponsor baru dan livery baru untuk sisa musim, karena sponsor ini lumayan gede, dan itu yang bikin Sarko bertahan di Pramac. Oke, itu aja, sorry kalau udah panjang banget karena memang banyak banget yang kita bahas. Dan sekali lagi, kalau kalian memang tertarik untuk iklan, kalian email aja admin di mbakyuaja@gmail.com, bener ya? Oke, ingat iklannya durasinya cuma 30 detik, nggak bisa lebih dari itu karena gue nyerocosnya udah lama. See you next time guys, bye-bye.